بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya saja rahimakumullah. Di dalam salah satu pantun dikatakan begini: buah tomat dan buah kelapa, buah kecapi dan buah stroberi. Wahai sahabat, selamat berjumpa dengan kami, channel Memori Santri. Buah ceri, buah yang berbiji. Yang tak berbiji itu namanya buah nanas. Jadi santri memang harus rajin mengaji agar hidupnya lebih berkualitas. Cie. Oke, langsung saja kita lanjutkan pengajian kita Kitab As-Syiyam. Pada video kali ini adalah video pertemuan kita yang ke-34 kalinya. Langsung kita mulai dengan bacaan Ummul Kitab. Talabal liridwa'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah suhulati umurina wa li khusuli maqasidina wa li qudai hawaijina hawaijid dunia wal akhirah hadratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab Kitab As-Syiyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina walau harfan wahidan jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita Kitab As-Syiyam. Pada pertemuan kali ini kita berada pada halaman 79. Masih terkait dengan Lailatul Qadar, tapi sudah ganti pembahasan. Kalau sebelumnya kita membahas keutamaan Lailatul Qadar, kita tingkatkan pada pembahasan ini adalah pembahasan bagaimana kita memberlakukan Lailatul Qadar. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamul Lailatul Qadri utawi iki iku nerangake jumenengi ibadah wengine Lailatul Qadar. Utawi iki iku nerangake jumenengi ibadah wengine Lailatul Qadar. Ini menerangkan bagaimana kita mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar. An Abi Hurairah, dan riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa qala dawuh qala dawuh sapa Abu Hurairah qala Rasulullah ing lafat qala Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawuh mangqama Lailatul Qadr ila akhirih. Man utai sapa wonge iku qama jumenengi ibadah sapa man Lailatul Qadri ing dalem wengi al qadar
imanan krono iman, wahtisaban lan krono nuprih utawa golek ganjaran, ghufira mongko den ngapura lahu krono man utawa lahu kedue man apa ma barang taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambihi saking dosane man. Muttafaqun alaih utai hadzal hadis iku muttafaqun den sepakati opo alaihi hadzal hadis. Saya terjemah terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas bagaimana mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dia berkata qala Rasulullah, bahwa beliau Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begini sabdanya, man qama lailatul qadar, man barang siapa qama dia mendirikan ibadah lailatul qadri pada malam al-qadar, imanan itu karena iman, wahtisaban dan dengan tujuan mencari pahala, ghufira maka diampuni lahu baginya ma sesuatu taqaddama yang sudah lewat, min dzambihi yaitu dari dosanya. Artinya barang siapa pada malam Lailatul Qadar kok dia mendirikan ibadah pada malam itu dengan tujuan memang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lanjut, qala dawuh sapa An-Nawawi. Oh, kemudian ada catatan kaki satu tadi nggih. Qauluhu muttafaqun alaih. Maksudnya muttafaqun alaih itu apa? Ai ittafaqa alaihil Bukhari wa Muslim. Yang dimaksud dengan muttafaq alaih itu adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi takribi wa taisiri li ma'rifati sunanil basyirin nadhir fi usulil hadis. Di dalam kitab takrib wa taisir li ma'rifati sunanil basyir an-nadhir fi usulil hadis, di sana dikatakan manasuhu fil khamisah as-sahih aksamun. Untuk bagian hadis yang ketiga itu ada namanya hadis sahih. Hadis sahih itu banyak bagiannya. A'laha ma ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Di antara deretan hadis sahih itu derajatnya yang paling tinggi kesahihannya adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Thumma ma infarada bihi al-Bukhari, kemudian hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, thumma Muslimun, kemudian di bawahnya lagi adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, thumma ma ala syartihima, thumma ala syartil Bukhari, thumma Muslimin, thumma sahihun inda ghairihima, dan seterusnya. Wa idza qalu sahihun muttafaqun alaih aw ala sihhatiha famuraduhum ittifaqus shaykhaini. Ketika para ulama berkata sahihun muttafaqun alaih, hadis ini adalah muttafaq alaih, maka famuraduhum yang dimaksud adalah sepakatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Wa dzakara Asy-Syaikh Taqiyuddin annama rawayahu aw ahaduhuma fa huwa maqtu'un bi sihhatihi wal ilmi al-qat'i hasilun fihi wa khalafahu al-muhaqqiqun wal aktsarun faqalu yufidu adz-dzanna ma lam yatawattaru. Kalau menurut Syekh Taqiyuddin At-Taimi, ini maksudnya Ibnu Taimiyah, dia mengatakan begini, annama rawayahu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau oleh salah satunya, maka hadis tersebut maktu, positif sahihnya, dan ada ilmu qat'i di situ. Tapi pendapat ini telah menyelisih mayoritas ulama muhakkikun wal aktsarun. Mereka berkata
apa yang ada di dalam hadis muttafaq alaih itu hanya berfaedah dzon saja, kecuali kalau sudah mutawatir. Wallahu a'lam. Lanjut. Qala dawu sapa al-Imamu An-Nawawi. Qala dawu sapa al-Imamu Imam An-Nawawi, rupane Imam Nawawi dawuh wa makna qiyamiha ing lafat wa makna qiyamiha. Wa makna qiyamiha utai maknane jumenengi Lailatul Qadar imanan krono iman iku ai tasdiqon tegese krono benerake biannaha kelan sak temene Lailatul Qadar iku hakun hak barang mesti onoe wa ta'atun lan ta'at. Ini maknanya imanan. Wa ihtisaban utai maknane ihtisaban iku ai talaban tegese krono nuprih liridallahi ta'ala maring ridone Allah ta'ala wa sawabihi lan ganjarane Allah la lirriyai ura krono riya wa nahwihi lan sepadane riya. Bagaimana maksudnya? Qala An-Nawawi, qala Imamu An-Nawawi, Imam Nawawi berkata begini, wa makna qiyamiha, adapun makna mendirikan ibadah pada malam Lailatul Qadar imanan karena iman itu apa maksudnya? Maksudnya adalah tasdiqon, maksudnya karena membenarkan bi annaha bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar iku hakun memang benar adanya wa ta'atun dan menghidupkan malam Al-Qadar ini adalah yakin kalau ini bagian ketaatan kita kepada Allah. Wa ihtisaban, sedangkan yang dimaksud dengan ihtisaban itu adalah satu, thalaban liridallah, tujuannya adalah agar mendapatkan ridho dari Allah, wa thawabihi dan pahalanya, dan mencari pahala dari Allah, la lirriyai bukan karena riya, wa nahwihi dan semisal riya. Lanjut, fayusannu mongko den sunnatake apa al-iktsaru ngekehake minas sholati saking salat fiha ing dalem Lailatul Qadar, wa minad du'a ilang saking donga, wa ghairi malan liyane salat lan donga, minal ibadati nyatane saking pira-pira ibadah. Wa yustahabbu lan den sunnatake apa ihya'uha ngurip-ngurip Lailatul Qadar bil ibadati kelawan ibadah. Cukup dulu sampai di situ, saya terjemah terlebih dulu. Fayusannu, oleh karena ada hadis tersebut, fayusannu maka disunnahkan al-iktsaru memperbanyak minas sholati dari sholat fiha pada malam Lailatul Qadar tersebut, wa minad du'ai dan disunnahkan memperbanyak doa. Berarti sholat di sini adalah sholat biasa karena ada doa. Memperbanyak doa juga dianjurkan, wa ghairihima dan yang lain minal ibadati dari ibadah-ibadah yang lain itu dianjurkan pada pada malam Al-Qadar. Wa yustahabu dan sunnah ihya'uha menghidupkan Lailatul Qadar bil ibadati dengan ibadah. Jadi menghidupkan malam dengan ibadah, dari ibadahnya itu dapat pahala, dari menghidupkannya dapat pahala. Kemudian dari segi Lailatul Qadarnya juga mendapatkan pahala. Jadi double pahalanya. Wayam bagilan sayukjo apa ayat lubah yen tono prih ing tono prih sapa sahsun ing Lailatul Qadar fil asyri ing dalam 10 dina al akhiri kang akhir min Ramadhana saking wulan Ramadan. 5 krana keterangan rawa kang riwayatake ing sapa Al-Bukhari Imam Bukhari
Hadis Sayyidati Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat rupane dawuh qalat dawuh sapa Aisyah qala Rasulullah ing lafat qala Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh taharrau lailatul qadri taharrau padha ngincer sira lailatul qadri ing lailatul qadar fil asyri ing dalam 10 wengi al awakhiri piro-piro kang akhir min Ramadhana sangking wulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, saya terjemah wayam bagi dan seyokianya, artinya dianjurkan opo ayat lubaha seseorang itu berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, berusaha menjemput Lailatul Qadar itu sunnah. Kapan? Fil asri pada 10 hari al akhiri yang terakhir min Ramadhana dari bulan Ramadan. Khususnya lagi yang ganjil-ganjil gitu. Makanya kita orang-orang Jawa itu ada istilah maleman, malam selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur. Tapi sebetulnya itu ya bukan itu saja yang dianjurkan. Malam-malam genap pun juga dianjurkan. Bahkan kita itu dianjurkan mencari bulan, menjemput Lailatul Qadar itu sejak malam pertama bulan Ramadan. Kalau dari malam pertama sampai malam terakhir kita itu menjaring Lailatul Qadar, maka pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan Ramadan. Itu menurut pendapat mayoritas ulama. Kenapa kok pada 10 hari yang terakhir ada anjuran? 5 dikarenakan adanya keterangan rawal Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari anis Sayyidati Aisyah, dari Sayyidah Aisyah beliau berkata qala Rasulullah, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begini sabdanya, taharrau podo ngincero. Ngincer itu apa ya? Ngincer itu apa? Ngincero siro Lailatul Qadri, apa ya? Bidiklah Lailatul Qadar ya, bidiklah Lailatul Qadar itu kapan? Fil asri pada 10 hari al awakhiri yang terakhir min Ramadhana dari bulan Ramadan. Itu karena ada hadis itu, sehingga untuk 10 hari yang terakhir ada kesunahan tersendiri. Lanjut catatan kaki 1, taharrau. Apa itu taharrau? Jadi taharro ya taharro, taharian. Wa mutaharron fa wa mutaharrin wa zaka mutaharron tahar ya taharro la tataharro. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Taharrau ini, taharrau, taharrot dan seterusnya. Taharrau podo artinya apa? Bi fathil fauqiyah, itu huruf yang di titik atas, maksudnya ta itu dibaca fathah. Wal muhmalah dan huruf yang tanpa titik. Warra juga tak di fathah semuanya. Wa iskanil wawi, kemudian wawunya disukun. Taharau minat tahari ay utlubu bil jiddi wal ijtihad, maksudnya carilah dengan usaha yang sungguh-sungguh, itu namanya taharau. Intah Syarah Zarqani ala Muwatta Imam Malik juz 2 Sahifah 213. Lanjut, wa fi sahihi wa fi sahihaini lan iku den
tutur ing dalem hadis sahih lurune Imam Bukhari lan Imam Muslim, anan nabiyya utai sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi ono iku idza dakhala ari kalane mlebu apa al asru 10 dina al akhiru kang wengi ya ahya mongko ngurip-ngurip sapa Kanjeng Nabi alailata ing wektu wengi fa'aiqadha mongko perintah gugah sapa Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi wajadalan nemen-nemeni sapa Kanjeng Nabi wasaddalan naleni sapa Kanjeng Nabi al-mizara ing jarit. Nah, di dalam dua kitab hadis sahih, yaitu hadis sahihnya Imam Bukhari dan kitab hadis sahihnya Imam Muslim, di sana dikatakan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhalal asyr, ketika masuk 10 hari al-akhiru yang terakhir, ahya maka Nabi menghidupkan al-lailata malamnya. Jadi malamnya itu Kanjeng Nabi semalam suntuk ya. Menghidupkan al-lailata itu alnya itu istighraq, itu menghabiskan malam atau ghalib. Jadi misalkan kalau malam itu adalah 12 jam, dia di atas 16, dia di atas 6 jamnya untuk ibadah, atau bahkan itu dihabiskan malam itu semalam suntuk untuk beribadah. Kemudian wa'aiqadha, dan Nabi memerintahkan agar membangunkan ahlahu, keluarganya. Jadi Nabi memerintahkan agar keluarganya dibangunkan, bukan Nabi sendiri yang membangunkan, karena itu nanti di bawah diterangkan. Oh ya, ini qauluhu ahya al-laila ay ghalibahu, maksudnya adalah ghalibnya malam, mayoritas malam. Nabi menghidupkannya dengan apa? Bisolati, dengan solat, wa zikri, dan zikir, wa tilawatil qur'ani, dan membaca Al-Quran. Qala an-Nawawiyu ay istaghraqa bisahari fi shalah wa ghairiha. Kalau menurut Imam Nawawi, menghabiskan malam itu dengan terjaga di dalam sholat dan ibadah yang lain. Qala fi syarhi, Imam Nawawi berkata, wa amma qaulu ba'di syuyukhina al-muhaqqiqin, adapun pernyataan sebagian guru-guru kami yang muhakkik itu, yaitu berkata atau berpendapat bikarohati qiyami kullil lail, dengan makruhnya menghidupkan seluruh malam dengan ibadah malam, fa maknahu ad-dawam alaihi, maka makruh itu maknanya itu juga terus menerus. Walam yadhhab bikarohati lailatin aw lailataini aw ashrin, mereka tidak berpendapat makruhnya menghidupkan seluruh malam, hanya 1 malam atau 2 malam atau 10 malam. Yang makruh itu kalau terus-terusan. Qauluhu wasyaddal mizar, lanjut, wa aiqadha, lan perintah gugah sapa Nabi alau ing keluargane Nabi, wajadalan nemen-nemeni Kanjeng Nabi, wasaddalan naleni sapa Kanjeng Nabi al-mizara ing jarit. Kemudian Nabi pada 10 hari yang terakhir itu wa'aiqadha, dan dia memerintahkan agar keluarganya dibangunkan, wajadda, dan dia bersungguh-sungguh, wasadda, dan dia mengikat jaritnya ya, itu diikat. Ini perlambang dari kesemangatan. Qauluhu wasaddul mizar ini bikasril mim ay izarihi huwa ibaratun anil qasdi wa tawajjuh ila fi'lin syaqqin muhimmin katashmiri thawb. Jadi menyingsingkan baju, ini menunjukkan kesemangatan di dalam melakukan hal-hal yang berat. Qala al-Khattabi saddul mizar yuta'awwalu ala wajhaini ahaduhuma hujranun nisa. Menurut Imam Khattabi, maksudnya saddul mizar, mengikatkan sarung, itu ada 2 makna. Yang pertama
meninggalkan istri artinya tidak menggauli, wa tarki hisyanihinna, kemudian wakila al-jaddu wa tasmir fil amal. Qauluhu aiqadha ahlahu ay amara bi iqadhihim lil ibadah. Maksudnya Kanjeng Nabi memerintahkan agar keluarganya itu diperintah untuk ibadah. Kenapa kok ditafsiri begini? Wa talabil lailatul qadar liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah. Berdasarkan firman Allah, perintahlah keluargamu dengan salat. Wa illama ya'lam ya'muruhum binafsih. Ada kenapa kok Nabi itu tidak membangunkan sendiri? Li'annahu kana mu'takifan, karena Nabi dalam kondisi itikaf. Intaha Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud juz berapa ini? Juz 4 Syaifah 245. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Untuk sementara kita cukupkan nggih. Oh, kita tambah ya sampai bawah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wa yanalulan merkoleh ajroha ing ganjarane Lailatul Qadar sapa man wong qamaha kang jumenengi sapa man ing Lailatul Qadar wa wafaqaha lan metuke sapa man ing Lailatul Qadar. Walau lam yang kasif, senajan ora kebuka lahu maring man apa sayun suwiji-wiji min anwariha saking pira-pira cahayane Lailatul Qadar wa khasaisiha lan pira-pira ciri khas Lailatul Qadar fil yakdzati ing dalam tingkah melek awil manami utawa tingkah turu. Kenapa lima krono keterangan ja kang teko apa ma fi riwayati muslimin ing dalam riwayati Imam Muslim anan nabiyah rupane sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi mayyakum ing dawuh man yakum manutai sapa wonge iku yakum iku jangan yakum niku nggih. Oke, iku yakum jumenengi ngibadah sapa man dari qoma yakumu ya. Lailatul Qadri ing dalem wengi al-qadar fayuwafiquha mengko metuki sapa man ing Lailatul Qadar imanan krana iman wa ihtisaban lan krana nupri ganjaran ya ghufira mengko den ngapura lahu kedue man apa ma barang taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambihi saking dosane man. Nah, lanjut terjemahannya. Wa yanalu dan dapat meraih ajrah pahalanya Lailatul Qadar. Artinya mendapatkan fadilah dan barokahnya Lailatul Qadar. Siapa? Man, yaitu orang qomaha yang mengisinya dengan ibadah Lailatul Qadar wa wafaqaha dan memang ngepasi. Memang pas itu begitu. Jadi misalkan kita itu melakukan ibadah malam, niatnya apa? Ya niatnya menghidupkan Lailatul Qadar pada malam itu. Dan ternyata alhamdulillah memang Lailatul Qadar beneran. Maka itu dia mendapatkan fadilahnya dan pahalanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin itu. Walau lam yang kasih, meskipun tidak terbuka lahu baginya sayun sesuatu min anwariha dari cahaya-cahaya Lailatul Qadar wa khasaisiha dan ciri khas Lailatul Qadar fil yakda baik dalam keadaan terjaga awil manami atau dalam keadaan tidur. Jadi tidak masalah. Dia itu tahu ndak, maksudnya tahu ndak tanda-tandanya ciri khas Lailatul Qadar itu seperti apa, dia tahu atau tidak ya. Yang penting ngepasi bahwa pada malam itu memang Lailatul Qadar, berarti dia dapat. Kenapa? Lima ja'a, dikarenakan ada keterangan yang datang dalam riwayatnya Imam Muslim begini, anan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, mayyakum Lailatul Qadri,
barang siapa mengisi Lailatul Qadar dengan mendirikan ibadah, fayuwafiquha, dan kemudian dia mengepasinya ya, apa ya bahasanya, mencocokinya, menepatinya, artinya pas gitu loh, paham gak? Jadi dia itu menghidupkan, dan ternyata pada malam itu adalah Lailatul Qadar, imanan, dan itu karena iman, wahtisaban, dan mencari pahala, yughfiru, maka diampuni baginya ma sesuatu taqaddama yang sudah lewat, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Nah ini qauluhu fayuwafiquha, qala fi syarhi takrib, makna taufiqiha lahu au muwafaqatihi laha, makna yang dimaksud dengan ngepasi Lailatul Qadar itu gimana? Ayakunal waqi' anna tilkal lailah allati qama fiha biqasdi Lailatul Qadar hiya Lailatul Qadar. Itu begini maksudnya, bahwa pada kenyataannya malam tersebut di mana dia itu mengisinya dengan qiyamul lail, dengan ibadah malam, dengan tujuan ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dengan tujuan ingin menghidupkan Lailatul Qadar, hiya Lailatul Qadar fi nafsil amri, dan kenyataannya memang pada malam itu adalah Lailatul Qadar. Wa illam ya'lam huwa dzalik, meskipun dia sendiri tidak tahu iki jane Lailatul Qadar apa ndak ya ini. Ais, tidak peduli, pokoknya saya niatnya ingin menghidupkan Lailatul Qadar. Itu bagaimana dapat dia? Wa qalu Nawawi maknal muwafaqah ayya'lama annaha Lailatul Qadar mardudun. Dan Imam Nawawi, ya, wa qaulun Nawawi maknal muwafaqah, pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan bahwa maknal muwafaqah itu tahu dia bahwa malam itu Lailatul Qadar, itu tertolak. Walaisa fil lafzi ma yaktadihi, redaksi lafadznya tidak begitu, walal makna isaidu, maknanya juga tidak begitu. Wa qala al-hafidz alladzi yatarajjahu fi nazari ma qalahu an-Nawawi. Dan menurut saya, menurut hafidz, ya hafidz siapa ini? Ibnu Hajar Al-Haytami atau siapa ya, saya tidak tahu ini. Dia berpendapat begini, kalau menurut saya yang unggul itu apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Cuman ya wala ungkiru husula thawab jazil liman qama libtighai. Cuman ya aku juga tidak mengingkari bagi orang yang memang bertujuan ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia juga mendapatkan pahala yang besar. Wa illam ya'lam biha wa lam tuwaffiq lahu, walaupun dia tidak tahu atau bahkan tidak pas, ya, itu ya tetap dapat pahala. Tapi kalau pas dan tahu pada itu Lailatul Qadar, wah ini beda lagi. Wa innamal kalam ala husuli thawab al muayyan al mau'ud bih. Kenapa? Karena yang kita bicarakan adalah hasilnya atau tercapainya pahala khusus ini, ya, khusus Lailatul Qadar yang memang dijanjikan. Intaha Syarah Zarqani ala Muwatta Imam Malik juz 2 Sohifah 213. Nah, sahabat-sahabat Memori Santri Channel semuanya saja rahimakumullah, kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.